Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Vina Nurul Layali dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran arsitektur komputer dalam pengembangan blockchain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran arsitektur komputer dalam pengembangan blockchain. Arsitektur komputer memegang peran penting dalam pengembangan dan penerapan teknologi blockchain. Blockchain merupakan sistem desentralisasi yang menyimpan data dalam bentuk rantai blok yang terhubung satu sama lain dengan kriptografi. Arsitektur komputer yang baik akan memastikan bahwa blockchain dapat berfungsi secara efisien, aman, dan teratur. Nah, sedangkan arsitektur komputer dalam konteks blockchain mencakup desain, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta komunikasi yang mendukung sistem desentralisasi. Nah, di sini ada 4 contoh arsitektur komputer dalam blockchain, yaitu yang pertama node, dan yang kedua pemrosesan, yang ketiga penyimpanan, dan yang keempat jaringan komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama node. Setiap komputer yang terhubung ke jaringan blockchain disebut node. Nah, node ini memiliki peran untuk memvalidasi transaksi dan memelihara salinan dari ledger, atau bisa disebut dengan buku besar. Nah, setiap node dapat menjalankan program seperti Bitcoin Core untuk menambahkan atau mengkonfigurasi transaksi. Nah, dan yang kedua yaitu pemrosesan. Pemrosesan di sini yaitu arsitektur perangkat keras yang digunakan untuk proses ini biasanya melibatkan prosesor CPU. Nah, dan yang ketiga yaitu penyimpanan. Untuk menyimpan data blockchain yang terus berkembang, diperlukan sistem penyimpanan yang efisien dan terdistribusi. Hal ini mencakup teknologi seperti SSD, RAID, atau cold storage. Nah, dan yang keempat di sini yaitu jaringan komunikasi. Blockchain mengandalkan komunikasi peer-to-peer untuk mendistribusikan data antar node. Nah, pada pembahasan berikutnya, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri arsitektur komputer dalam blockchain. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi di sini tidak ada titik pusat yang mengontrol keseluruhan jaringan. Nah, setiap node memiliki salinan lengkap dari blockchain dan berperan dalam verifikasi dan validasi data. Nah, ada yang kedua yaitu keamanan. Menggunakan algoritma kriptografi seperti hashing dan tanda tangan digital untuk melindungi integritas data dalam blockchain. Dan yang ketiga yaitu keterbukaan dan transparansi. Nah, setiap transparansi tercatat secara terbuka di blockchain yang dapat diakses oleh siapa saja. Dan yang keempat yaitu stability. Blockchain harus dapat menangani jumlah transaksi yang besar seiring dengan pertumbuhannya. Nah, di sini ada kelebihan dari arsitektur komputer dalam blockchain, yaitu keamanan yang lebih baik. Data dalam blockchain tidak dapat diubah tanpa konsensus dari semua node, yang membuatnya lebih aman dibandingkan dengan database tradisional yang bisa diretas atau dimanipulasi. Nah, sedangkan transparansi yaitu semua pengguna dapat melihat transaksi yang tercatat atau di blockchain publik, menciptakan kepercayaan. Selain kelebihan dari arsitektur blockchain, di sini ada juga kekurangan dari arsitektur blockchain. Nah, yang pertama yaitu skalabilitas terbatas. Blockchain publik seperti Bitcoin memiliki kecepatan transaksi yang lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Dan yang kedua yaitu konsumsi energi tinggi. Konsensus berbasis Proof of Work atau bisa disebut dengan POW membutuhkan daya komputasi besar yang tidak ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas teknologi.
kompleksitas teknologi memerlukan pemahaman teknis mendalam untuk implementasi dan pengolahan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan yaitu arsitektur komputer memegang peranan penting dalam mengembangkan blockchain karena menjadi fondasi teknis yang mendukung kinerja efisiensi dan keamanan teknologi ini. Blockchain mengandalkan desain arsitektur komputer yang kuat untuk mengelola proses komputasi intensif. Nah, seperti kriptografi, konsensus, dan penyimpanan data terdistribusi. Sekian presentasi dari kami, presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah.